Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Rozak. Saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Perkembangan Komik di Indonesia pada tahun 1954 hingga tahun 2010. Dimulai dari latar belakang masalah. Yang pertama adalah berkembangnya budaya populer, yang kemudian menghasilkan bidang-bidang yang isinya yaitu musik, ada arsitektur, ada juga kuliner, fashion, tarian, sastra, dan lain sebagainya, yang juga mendukung berkembangnya budaya populer tersebut. Salah satunya adalah komik pada awal abad 20. Yang kedua adalah munculnya buku komik Amerika sebagai pelopor. Buku komik tersebut berisikan komik-komik superhero yang memiliki karakter Superman dan Flash Gordon yang menjadi simbol dari negara tersebut pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1930-an. Yang ketiga adalah munculnya komik strip di Indonesia pada tahun 1930. Komik strip ini muncul di koran Sinpo yang berisikan karakter put-on sebagai karakter utama dan bergenre komedi. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, muncullah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah munculnya buku komik di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana perkembangan komik di Indonesia pada tahun 1954 hingga tahun 2010. Kita mungkin sedikit menyadari bahwa perkembangan komik di Indonesia sangatlah masif pada tahun-tahun 50-an hingga tahun 80-an dan kemudian juga berlanjut pada tahun 2000-an. Nah, maka dari itu masalah tersebut akan dibahas secara detail dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Marcel Bonneff yang berjudul Komik Indonesia. Dalam penelitian tersebut dibahas secara kronologis bagaimana perjalanan komik di Indonesia dan sayangnya berakhir pada tahun 2000. Mohon maaf, berakhir pada tahun 1971. Sangat disayangkan sekali karena merupakan rujukan yang otoritatif bagi para pegiat dan pecinta komik. Maka dari itu saya bermaksud untuk melanjutkan dan melengkapi penelitian tersebut hingga tahun 2010. Kemudian yang kedua adalah Javier dan Kurniadi yang berjudul Geliat Komik Indonesia menjelaskan bagaimana rimba komik di Indonesia. Kemudian Tirta Atmaja yang berjudul Pemetaan Komik di Indonesia periode tahun 1995 hingga 2008. Penelitian tersebut cukup menarik dalam kurun waktu tersebut karena memiliki peristiwa yang cukup krusial dalam sejarah politik Indonesia dari Orde Baru, Reformasi hingga pasca Reformasi. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup yang saya digunakan yang pertama adalah ruang lingkup temporal yang berawal dari pertengahan tahun 1954, yaitu terbitnya buku komik pertama, yaitu Sri Asih, karya R.A. Kosasih. Dan yang kedua, kemudian diakhiri dengan tahun 2010, yaitu mulai adanya buku komik digital dan pameran komik di Surabaya yang menghasilkan buku Cergambore. Kemudian lingkup kajian atau fokus penelitian yang saya gunakan adalah sejarah buku komik Indonesia meliputi penyebab, awal munculnya, serta perkembangannya. Pada lingkup spasial, saya menggunakan lingkup spasial Indonesia karena berdasarkan kedekatan intelektual masih bisa dicapai
mengenai mikrospasial Indonesia, dan apabila dikerucutkan lagi lebih kecil, maka akan cukup rumit sumber yang akan ditelusuri. Kemudian kajian pustaka, kajian tentang komik. Yang pertama adalah buku karya Scott McCloud berjudul Memahami Komik. Buku tersebut disajikan dalam bentuk panel dengan beberapa pemahaman tentang komik. Kemudian yang kedua buku karya Will Eisner berjudul Comics and Sequential Art yang mendefinisikan bahwa komik memiliki kesejajaran dalam gambar dan kata-kata. Kemudian buku karya Bradford Wright berjudul Comic Book Nation yang berisikan tentang awal mula sejarah komik di Amerika. Kemudian buku karya R. Duncan dan kawan-kawan berjudul The Power of Comic yang menjelaskan mengenai bagaimana komik memiliki kekuatan untuk bisa berada di masyarakat sosial serta suatu negara. Kemudian kajian tentang komik Indonesia. Yang pertama adalah buku karya Seno Gumira Aji Dharma berjudul Panji Tengkorak Kebudayaan dalam Perbincangan. Dalam hal ini, karakter Panji Tengkorak yang diciptakan oleh Hasmi dibicarakan dalam sudut pandang kebudayaan. Kemudian buku karya Paul Heruwibowo berjudul Si Jambang Jago Betawi, kajian tokoh dalam komik Ganes TH adalah penelitian yang berupa kajian penokohan suatu karakter. Kemudian buku berjudul Cergambore 2010 yang disusun oleh CCCL Surabaya. Buku tersebut merupakan hasil dari pameran yang ada di Surabaya pada tahun 2010. Kemudian buku karya Koko Hendra Lubis berjudul Kalam yang Menggapai Bumi. Buku tersebut berisikan mengenai wawancara-wawancara serta esai yang ditulis dan dibicarakan oleh para pegiat komik. Buku karya Anton Kurnia berjudul Buah Terlarang dan Cinta Morina, catatan dari dunia komik. Buku tersebut berisikan esai-esai yang sebagian besar adalah berasal dari komikus dan pegiat komik asal Medan. Kemudian jurnal berjudul Komik Indonesia Itu Maju yang menceritakan dan mengisahkan seorang komikus yang bergerak secara independen di Yogyakarta. Kemudian jurnal berjudul Komik Fotokopian Indonesia 1998 hingga tahun 2001 karya Irmansyah Lubis. Pada tahun tersebut memang sangat sulit dan komik mengalami masa surut, maka dari itu banyak sekali komik fotokopian dan diteliti oleh Irmansyah Lubis. Kemudian kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini berawal dari budaya populer yang berkembang pada awal abad 20, kemudian menghasilkan komik Amerika, dan keduanya memiliki hubungan yang mutualisme karena komik Amerika juga memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan budaya populer. Kemudian dari keduanya menurunkan komik strip Indonesia pada tahun 1930 di koran Sinpo, kemudian hingga pada tahun 1954 bisa menghasilkan buku komik Indonesia karya R.A. Kosasih. Kemudian dari buku komik Indonesia pada tahun tersebut akan saya berusaha untuk mengklasifikasikan menjadi dua, menjadi internal dan eksternal. Dari sudut internal akan diteliti secara detail mengenai komikus dan genre komik. Kemudian dari sudut eksternal, penelitian ini membahas mengenai produksi dan pemasaran komik, hingga keduanya disatukan dan dapat menjadi
penelitian mengenai perkembangan komik di Indonesia pada tahun 1954 dan 2010. Dalam kerangka ini, saya menggunakan pendekatan secara kebudayaan serta didampingi oleh teori evolusi kebudayaan. Dalam teori evolusi kebudayaan, berpikiran mengenai teori yang kebudayaan berarti bersifat adaptif, yakni seleksi alam yang diungkapkan oleh Charles Darwin. Dalam hal ini, komik bersifat adaptif karena mengadaptasi dari komik-komik yang ada di Amerika, serta budaya populer yang berkembang, kemudian juga adaptif terhadap konsumsi pasar, dalam hal ini adalah konsumen, yang kemudian bisa membuat komik Indonesia bisa berkembang. Metode penelitian dalam penelitian ini berawal dari pemilihan komik. Kedekatan emosional saya gunakan untuk memperkuat pemilihan topik karena saya sangat tertarik dengan komik di Indonesia karena memiliki karakteristik yang unik. Kedekatan intelektual yaitu kurangnya historiografi tentang Indonesia, tentang komik di Indonesia, karena penelitian Marcel Bonneuf hanya sampai pada tahun 1971. Kemudian pengumpulan sumber heuristik, sumber primer yang jelas adalah komik-komik pada tahun 1954 hingga tahun 2010 seperti Sri Asih, Ramayana, Arwah Penasaran, Wayang Purwa, Panji Tengkorak, dan lain sebagainya. Kemudian sumber sekunder saya menggunakan artikel, buku, skripsi, jurnal. Kemudian verifikasi, kritik eksternal untuk memastikan keaslian dari sumber melalui ciri fisiknya. Yaitu contohnya adalah komik strip put on dan Sri Asih memiliki kertas yang usang sesuai pada zamannya. Put on, komik strip put on menggunakan bahasa Melayu, sedangkan komik Sri Asih menggunakan ejaan Indonesia yang lama karena berada di masa yang berbeda. Kemudian kritik internal memastikan kredibilitas sumber melalui isi. Isi dari komik Put On bergenre komedi, sedangkan komik Sri Asih memiliki genre superhero yang diadaptasi dari karakter Wonder Woman di Amerika. Analisis menguraikan sumber data. Contohnya yaitu komik Sri Asih merupakan komik tertua apabila dibandingkan dengan komik-komik lain. Kemudian sintesis menyatukan data untuk mendapatkan fakta. Komik Sri Asih merupakan buku komik pertama di Indonesia yang terbit pada tahun 1954 dan metode penelitian ini berujung pada historiografi. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan beberapa arsip yang bisa ditunjukkan saat ini, yaitu koran Sinpo yang berisikan karakter Put On di dalamnya tertanggal 30 Agustus 1930. Kemudian komik Sri Asih karya R.A. Kosasih yang terbit pada tahun 1954 yang terlihat di pojok kanan atas dari komik tersebut. Kemudian komik Ramayana karya R.A. Kosasih terbit pada tahun 1955. Kemudian Arwah Penasaran karya Absoni terbit 1961. Kemudian Wayang Purwa karya Artisoma terbit 1966. Panji Tengkorak karya Hans Jaladara terbit 1968. Gundala Putra Butir Hasmi. Kemudian ada juga komik roman, komik silat. Kemudian ada juga masih komik silat. Ini komik anak-anak. Ini Towok. Kemudian Sriti Ungu karya Abi Silman Prabumi. Ini yang cukup menarik karena berisikan komik perjuangan di tahun 1980-an karena Orde Baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.